Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Hanya saja perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan waktu obat antiinflamasi untuk mengendalikannya sangat singkat, bahkan hanya dalam sekejap, tetapi sesaat ini cukup bagi tinju antiinflamasi untuk berayun keluar dari tinju yang menyelimuti ketiga api ini, serta kekuatan yang disimpan oleh lengan yang menggelegar, ditambah kekuatan fisik Dewa Primordial Bintang 5 anti-inflamasi. Kekuatan pukulan ini mengguncang Voidborn yang tidak curiga. Bahkan jika dia memiliki armor Dewa Void, jimat itu telah sepenuhnya mencapai kekuatan tombak pertarungan tingkat Jalan Arakuya. Dan Toch Chilei runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan dengan anti-inflamasi, dan bahkan menggunakan kontrol untuk menggali Voidborn pada jarak terdekat saat mendekat, dan seluruh tubuh diledakkan menjadi berbentuk I oleh pukulan ini, dan armor Dewa Void di perutnya kewalahan, menghancurkan area kumis yang luas, dan itu adalah seteguk besar darah, menyemburkan ketujuh lubang darah. Kekuatan fisiknya lemah, yang tampaknya merupakan semua kelemahan dari orang-orang yang terlalu lemah dan kuat ini, setelah memiliki armor Dewa Void, dia hampir terlalu mengandalkan rasa sakit dari armor Dewa Void untuk menghancurkan tubuhnya, dan tanpa kemauan yang ulet dan bakat fisik, dia pasti tidak akan terlalu kuat. Ini adalah titik terobosan melawan mereka. Xiao Yan tidak menunggu Suzu. Ada kesempatan untuk mereda, setelah mengumpulkan dan berkembang dengan kecepatan penuh. Dia muncul di belakang Suzu dalam sekejap, kelima jarinya mengepal menjadi kepalan tangan. Dan dia membanting punggungnya lagi dan seteguk darah, menyemburkan sosoknya, terhuyung-huyung dan buru-buru menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menstabilkan kulitnya, dan dengan cepat mundur ke belakang dengan ngeri, dan kaki serta tubuh gunturnya melonjak, dan dia dengan cepat mendekati Suzu di udara. Dewa abadi, dia tidak bisa mengalahkan yang abadi di tanah, dan semakin dia ingin melarikan diri, apakah kamu tidak takut kehilangan muka? Suara anti-inflamasi segera keluar, dan dalam sekejap mata, dia mendekati Suzu lagi. Bagaimana kecepatan yang terakhir bisa sebanding dengan nyala api nitrat dengan guntur yang ekstrim. Zhou Xingqi Xiaoyan mengangkat jarinya sedikit di udara, dan jari emas Ningxi meledak ke arah bambu kosong yang mengejutkan, dan pada saat Zhu Xinzi meledak, segel kristal meraung, datang, bertabrakan dengan Zhu Xinzi Xiaoyan dengan keras, dan pecah lagi dengan ledakan dahsyat. Keduanya menghilang dan menstabilkan sosok mereka, dan sosok lain muncul di samping mereka, yang merupakan kekosongan yang baru saja menghalangi Tianwu. Di bawah selubung cahaya keemasan, segel iblis Buddha penindasan iblis tampaknya mengubah segelnya menjadi patung batu, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit, dia juga seorang Raja Iblis. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk menyegelnya sehingga tidak bisa bergerak? Saya memiliki jarum penekan iblis yang ditinggalkan oleh Buddha di tubuh saya, dan akan memakan waktu untuk membuka segel ini. Dan setelah saya mematahkannya untuk membantu Anda Tianwu disegel, suara itu masih keluar. Xiaoyan melihat sekeliling dan benar-benar dikelilingi oleh kehampaan. Para pengganggu dan ketiga iblis mereka tidak tahu kemana harus pergi, di mana mati atau hidup tidak diketahui. Saya khawatir mengejar Buddha itu palsu, mengambil kesempatan untuk melarikan diri adalah tiga yang sebenarnya, tetapi situasi saat ini sangat buruk, mengungsi sementara, adalah pilihan terbaik untuk pengepungan dan penindasan, dan Xiao Yan sendirian untuk berjuang untukku. Sang Hao juga memakannya untuk mati di sini. Kasus palsu diulang. Su Huai berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatan penindas yang kuat, Xiao Yan tiba-tiba membuat tubuh Xiao Yan bergerak perlahan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meraih kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sepanjang waktu, sehingga kedua Taiksu tidak ingin melawan Xiao Yan sendirian, tetapi siap menggunakan metode konsumsi ini untuk menyeret Xiao Yan sampai mati, dan jumlah tentara Taiksu yang agung bahkan lebih bergegas maju dan mundur, terlepas dari hidup dan mati. Xiao Yan tegas, mengangkat tangannya dan nyala api melonjak di telapak tangannya ketiga api dengan cepat terjalin. Dan mereka tidak mungkin untuk menyatu, membentuk teratai api tiga warna untuk melenyapkan mereka. Jumlah agung dari orang-orang yang terlalu lemah dan kuat ini, cara terbaik adalah dengan menggunakan sabit Buddha Furi tiga warna, kekuatannya dapat dimusnahkan dalam sekejap, dan sejumlah besar saluran yang bergemuruh dan meluas akan membakar dan mengosongkan tirai api di sekitar mereka, dan mereka semua merasakan rasa kesepian mereka. Segera diluncurkan dengan kecepatan penuh mundur setelah sabit api meledak,
Semua tentara Taiksu yang diselimuti di dalamnya berubah menjadi bubuk, bahkan jika beberapa dari mereka beruntung, mereka semua terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saat ini, konsumsi perusahaan Buddha Fury 3 warna anti-inflamasi tidak besar, setidaknya dapat digunakan berkali-kali, dan tidak akan ada terlalu banyak kerugian, dan ini adalah ledakan lain. Prajurit Taiksu yang awalnya ditekan hitam segera layu banyak di bawah ledakan 2 Buddha Fury Fire Lotus. Tetapi bintang ini tampaknya telah dilubangi oleh kehampaan, dan ada banyak gua di tanah, dan jelas bahwa mereka semua telah menjadi tempat di mana kehampaan lahir. Di antara gua-gua yang baru saja dimusnahkan Xiao Yan, mereka segera melonjak lagi, segera mengisi kekosongan, dan bahkan menggunakan perlindungan yang kuat untuk memblokir semua lingkungan tempat peradangan berada. Kekuatan sabit kemarahan Buddha dikendalikan dalam kisaran tertentu, dan terlalu lemah, jadi belum terlambat untuk membunuhnya setelah mengonsumsi peradangan tingkat tertentu. Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia bergegas menuju adik laki-lakinya, dan segera mengerutkan kening. Jelas, Taiksu, yang paling penting dibangun di inti bintang, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan langsung pergi ke bintang-bintang. Jangan biarkan dia pergi ke bintang-bintang, kami bergabung untuk menghentikannya. Suzu dan Suhuai, dan segera bergerak, tidak berani mengendur untuk mengejar Xiao Yan. Sensi Xiao Xiao keluar untukku. Mereka berdua melepaskan kecepatan penuh, ingin memblokir peradangan, tetapi kecepatan peradangan lebih cepat, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dan sambil menyapu ke arah inti bintang dengan kecepatan penuh, tangan mereka terus berubah, terus memadatkan sabit kemarahan Buddha. Karena dia tidak bisa membunuh Taiksu, Xiao Yan berencana untuk meledakkan benteng Taiksu kepadanya sampai ke titik kehancuran, mengaum sabit api ke tanah, dan hatinya meledak, membuat Suzuo dan sia-sia, dan dia harus menghindar. Mengapa orang mati sialan begitu sulit? Jika dia memasuki inti, begitu meledak, kita akan kehilangan banyak. Suzuo berkata, Xiao Yan berada dalam kecepatan penuh, dan dia sampai ke inti hati ini dalam beberapa napas. Seluruh bagian dalam bintang hampir dilubangi, dan di ruang yang luas, ada kantung darah padat, menutupi seluruh ruang inti seperti telur serangga. Tapi kali ini, Xiao Yan melihat tas sepatu yang berbeda. Ini bukan pertama kalinya kantung darah anti-inflamasi, dan yang normal tidak cukup besar untuk menampung orang biasa. Tetapi di kantung darah ini, ada gumpalan asap putih besar dan kecil yang menyapu, menerangi semua lingkungan yang gelap. Melalui cahaya Baiyan, Anda samar-samar dapat melihat bahwa di antara kantung darah dengan ukuran berbeda ini, tidak semuanya adalah sosok giok hamil, tetapi beberapa di antaranya seperti serangga, dan beberapa di antaranya seperti binatang buas. Setelah memiliki sumber daya yang cukup, Taiksu juga membaik. Mereka ingin membiarkan binatang buas yang lebih kuat, dan dengan kemampuan mereka bisa melakukannya. Pupil anti-inflamasi menyusut terlalu lemah dan melambat. Jelas, ada tujuan lain untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk mengendapkan, untuk membuat semua kekuatan lebih kuat. Tapi dengan tatapan menyapu, masih ada naga adegan yang membuat mata Xiao Yan menyusut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.